the way I see it, banyak orang yang sedemikian bela-belainnya pemerintah, sehingga menutup celah bahwa pemerintah itu bisa salah. Bahkan waktu itu sempat saya dengar pernah dituduh jadi buzzer ya. Iya kan? Iya, iya. Oke, Yosi Project Pop. Kirain bukanya sama kayak waktu itu. Oh, enggak. Kali ini bukanya beda, ya? Lain, beda. Oh, iya. Langsung to the point. Langsung to the point, oke, siap. Kemarin kan kita bahas juga soal jadi buzzernya ini ya, dituduh jadi buzzernya pemerintah. Iya. Tapi kan memang pada saat itu nih, sudah diklarifikasi. Iya. Ya, bahwa memang siberkreasi lain lagi. Nggak ada urusannya sama itu dengan politik. Ya. Hanya, ada catatan lagi. Waktu itu kan juga jadi jubir. Jubir apa tuh? Di dalam pilkada. Waktu itu Pak Ahok. Iya, iya. Iya kan? Ya. Lawan Pak Anies dan Pak Agus. Mas Agus. Iya. Artinya mereka menyampaikan itu karena memang dalam konteks juga ikutan dalam politik, betul nggak? Memang kalau situasi secara nasional atau mungkin dalam konteks sosial media, itu kan ada semacam pemikiran. Saya belum yakin kalau misalnya menjadi sebuah kepastian, tapi analisa sementara mungkin bahasa yang paling tepat, menyimpulkan bahwa memang sudah tercipta bipolarisme opini di sosial media antara pendukung pemerintah dan oposan, ya, yang tidak pro dengan pemerintah. Nah, ini dibangunnya dari kapan? Kalau kita mau tarik balik ya, mungkin dari situ, dari Pilkada DKI. Ya, sampai ke sana gitu ya. Itu sangat jelas dan nyata banget itu ya. Iya, maksudnya kita bisa lihat sendirilah. Ini kalau kita mau bicara tidak mewakili siapa-siapa, ya, orang awam bisa melihat bahwa dua kubu yang besar tuh seperti itu, ya. Dengan apa namanya, dengan tudingan-tudingan mereka yang kita kenal dengan misalnya yang satu disebut kadrun, yang satu disebut cebong, gitu kan. Yeah. Itu secara apa namanya, secara real terlihat gitu. Yang kadrun seperti apa, yang cebong seperti apa. Bahkan kalau dan efeknya sampai sekarang, bro. Iya. Itu parah loh. Betul. Iya kan? Artinya ini ada urusan, maksudnya gini, politik yang hanya pada saat itu untuk memenangkan kursi. Iya. Tapi di grassroots ke sini arahnya. Jadi malah terbagi, terpecah, saling benci gitu. Betul. Kayaknya satu dengan yang lain. Apalagi dengan identitas kadrun dan cebong. Cebong, iya. Ya, tapi kan begini, sejak awal keterlibatan saya waktu jadi jubir, itu juga saya sering sampaikan juga di acara-acara ketika harus melawan teman-teman lain yang mendukung yang berbeda gitu. Saya bilang sama mereka, saya di sini, saya tidak pernah kalaupun terpilih jadi jubir melihat diri saya itu fanatik. Saya tidak fanatik dengan pilihan saya. Karena saya selalu bilang kepada seluruh pendukung bahkan gitu ya, baik pendukung ibu-ibu kan di sini pendukung Anies, ibu-ibu di sini kan pendukung Agus nih. Sorry kenapa ibu-ibu ya, karena biasanya paling banyak ibu-ibu. Itu semua ibu-ibu ini korban jadi atau gimana nih? Atau lebih kepada memang mereka sangat militan kalau udah kayak gitu ya. Dan suaranya paling lebih ramai kalau bapak-bapak udah menyingkir di belakang aja kalau ibu. Jangan lawan mama lah ya istilahnya. Jadi saya bilang, ibu-ibu kan di sini pendukung Anies, ibu-ibu di sini pendukung Ahok, wah, ibu di sini pendukung Agus, wah, semuanya dengan keras gitu. Tapi saya ingatkan kembali, saya pribadi, saya tidak fanatik dengan apa yang saya dukung. Yang pendukung Ahok langsung berkerut keningnya gitu kan. Gini, maaf, saya jelaskan lagi. Karena saya termasuk yang percaya bahwa pemimpin itu Tuhan yang pilih, saya bilang gitu. Nah, kita bisa memperjuangkan pilihan kita, tetapi kan ujung-ujungnya ketika sudah Tuhan pilih, bukankah sebaiknya, idealnya kita harus bekerja sama dengan pemimpin yang terpilih untuk membangun masyarakat. Nah kan itu sesederhana itu sebenarnya berpikirnya. Sejauh ini udah kerja sama belum sama gubernur terpilih nih, Anies? Ya nggak pernah diajak kerja sama juga. Tapi mau ya kalau diajak kerja sama? Saya diajarkan, kalau saya di agama saya diajarkan untuk belajar tunduk sama otoritas kan. Iya, kita diajarkan untuk tunduk sama otoritas. Jadi kita harus. Tapi sudah menerima penuh bahwa Anies sebagai gubernur. Saya nggak masalah. Mau yang menang Anies, mau yang menang Agus, mau yang menang Ahok, buat saya sama aja. Yang penting itu kan Tuhan yang pilih. Yang penting pada saat saya dipercayakan untuk mempergunakan hak pilih saya secara demokrasi, saya pergunakan itu. Gitu. Keberpihakan saya pada saat itu ya dengan pilihan saya. Tetapi keberpihakan itu bukan yang paling utama. Karena saya selalu bilang gini, bahkan dalam beberapa video, ya kalau misalnya Bro David ingat, saya pernah bikin video Pilkada Damai, itu nyata-nyata di apa namanya,
di lagu itu kan dalam bentuk lagu ya. Pilih Ahok paling cocok, pilih Anies paling manis, pilih Agus paling bagus, dipilih. Itu kalau nanti lihatlah ada tuh videonya ya gitu ya. Di situ ada kata-kata sebilang gini, kalau kita cuma fokus kepada memenangkan pilihan kita, and then kita harus kehilangan pertemanan kita, bukankah kita mesti berpikir bahwa itu tidak sepadan sebenarnya? Karena ujung-ujungnya sebenarnya kan Tuhan yang pilih, ngerti kan? Pemimpin Tuhan yang pilih. Yang kita harus jaga adalah pertemanan, kebersamaan. Kalau misalnya dalam prosesnya, nah ini yang terjadi saat ini sebuah bukti aja bahwa ketika kita setuju cara-cara pemenangan yang menyakitkan orang lain atau golongan tertentu dengan pendekatan apapun, akibatnya apa? Setelah dia menjawab memimpin, dia akan menemukan kesulitan untuk mempersatukan, melibatkan, mengajak kolaborasi untuk membangun bersama daerahnya. Kenapa? Karena udah sakit hati dengan cara pemenangannya. Dan itu termasuk politik identitas itu ya? Politik identitas salah satunya. Bawa-bawa agama misalnya seperti itu ya? Nah, kalau itu saya juga ditanyain waktu itu. Jadi gini, ini beda lagi pertanyaannya. Saya masalahnya yang tadi saya sudah bilang kan, kalau yang urusan juru bicara itu urusan saya memang percaya sama pilihan saya, tetapi bukan berarti saya fanatik. Saya nggak fanatik. Yang paling utama adalah membela rakyat sebenarnya kan. Ya kita harus memposisikan diri kita untuk kebersamaan, membela orang banyak. Sebenarnya bukan masalah membela pemimpin kita siapapun. Nggak ada yang sempurna kok. Pemimpin tuh nggak ada yang sempurna. Mau pilihan saya yang menang juga belum tentu dia sempurna. Mulai dari zaman dulu Soekarno, Soeharto, Gus Dur, siapapun, Megawati, SBY, nggak ada yang sempurna. Jokowi nggak ada yang sempurna. Gitu. Yang dibutuhkan adalah kerjasama antara pemimpin dan rakyat kan sebenarnya itu yang mesti dipikirkan sama kita. Nah balik lagi dengan politik identitas. Ditanya, dari mana kamu yakin? Waktu itu ada TV Perancis atau apa pernah nanya saya di pilkada. Dia menanya, kamu yakin apakah ada politisasi agama di sini? Terus saya bilang saya yakin. Apa buktinya kamu bilang itu politisasi agama? Oke, saya kasih bukti ya, saya bilang gitu ya. Bahwa kelompok yang sama atau dalam hal ini partai yang sama ataupun kekuatan yang sama, mereka itu tidak memperjuangkan ini sebagai ajaran agamanya kalau itu yang mereka katakan. Karena di daerah di mana agamanya tidak menjadi mayoritas, dia punya kandidat yang berbeda kok. Dia akan mengikuti mayoritas kandidat di daerah tersebut. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya... Ya artinya tergantung di sana bagaimana demografi dari masyarakatnya. Iya. Jadi kalau memang ajaran merupakan satu ajaran adalah wajar kalau dia akan sama di mana-mana. Karena itu ajaran agama. Ya kan? Itu satu, saya kasih bukti bahwa ya coba lihat aja di daerah Bali mungkin, di daerah NTT, Papua, apakah kandidat mereka dari agama yang sama? Pasti berbeda, pasti nggak sama. Pasti dari yang mayoritas di daerah tersebut. Itu satu. Berarti artinya apa yang terjadi di Indonesia, di Jakarta, politik identitasnya itu sebenarnya tidak dilakukan berlaku di daerah lain. Yang lain ya. Artinya ada tidak punya pendirian atau memang politik begitu. Iya. Gitu. Terus yang mana yang lebih benar? Sebenarnya itu cuma manajemen massa sih kalau saya lihat. Manajemen massa aja. Dan ini saya jelaskan lagi. Dan ini kan perlu diketahui bukan cuma di Indonesia. Di seluruh dunia akan terjadi manajemen massa kalau udah bicarain soal politik ya. Dan agama paling sering dipakai. Karena? Ya karena memang di situ ada rasa fanatik, ada rasa perlu memperjuangkan pembelaan sesuatu yang diklaim oleh banyak orang sebagai identitas mereka, ya kan? Nah di Amerika akan pakai politik agama Kristen, di Italia mungkin Katolik, di India akan Hindu, Coba lihat deh, perhatikan, Google it. Setiap pemimpin-pemimpin atau partai-partai politik yang bersaing di sana, apakah mereka menggunakan pendekatan-pendekatan seperti ini? Iya, menggunakan juga gitu loh. Jadi ini masalah manajemen massa aja. Cuman ya saya itu balik lagi itu pengetahuan yang saya dapat dan yang saya simpulkan seperti itu. Gitu loh. Ya pertanyaannya gitu, Bro. Balik lagi ke yang tadi sebenarnya juga. Gara-gara dari waktu itu pilkada itu sampai hari ini itu netizen itu terbagi dua. Itu habis-habisan tuh sampai sekarang loh. Apalagi ini udah mau pilpres ya kan? Kadrun dan Cebong. Ini udah naik lagi, udah rame lagi gitu. Betul. Dan kita tahu banyak influencer-influencer juga yang udah kasih lihat jelas pihak dia berpihak kemana, ini pihak kemana gitu kan. Artinya masih ada sesi berikutnya nih. Dan
ini memecah bangsa banget. Ya kan, membuat akar rumput juga jadi saling kayak curiga gitu, kayak udah nggak bisa lagi lah dekat kayak dulu lagi. Ya karena berbeda siapa yang dipilih. Nah, sebagai orang yang ada di dalam waktu itu dalam politik itu juga, ya karena masih masuk dalam jubirnya, dan juga orang yang punya cita-cita yang luhur dalam si berkreasi juga untuk Indonesia, nasionalisme tadi itu, bahwa semua kita adalah satu bangsa, satu tanah air gitu. Khawatir nggak sih bro dengan hal ini? Kan ini bisa berlanjut, bisa nggak sih? Ini akan merusak sampai seterusnya gitu loh. Akibat politik identitas yang dibangun pada zaman itu. Oke, saya lebih gini ya. Memang kalau khawatir itu jika itu mendorong sebuah tindakan yang positif, mungkin bisa dipertimbangkan sebagai motivasi aja. Artinya gini, kalau larut dalam kekhawatiran sih enggak ya. Kalau larut dalam kekhawatirannya. Tetapi membuat kita sadar bahwa ada kemungkinan seperti itu yang dimana kita bisa melakukan sesuatu, berkontribusi, itu kan memotivasi lah gitu. Masih bisa saya pergunakan lah gitu ya. Karena memang berpikirnya kan generasional. Kita harus berpikir generasional. Kalau tahu kan hasil survei Microsoft, misalnya contoh ya, yang tentang ketidaksopanan tersebut ya, itu saya cari tahu lebih lanjut. Ini Indonesia dikategorikan negara tidak sopan, itu yang survei tersebut yang menyumbang paling banyak untuk mengisi angka itu generasi yang mana? Apa yang muda? Apa yang pernah nggak cari tahu seperti itu? Enggak. Saya mencari tahu, dan ternyata saya menemukan menarik sekali. Ternyata yang muda-muda dari semua yang dijadikan bahan survei tersebut tidak mengisi di kolom yang itu, yang menyumbang, memberikan kontribusi supaya kita dinilai sebagai yang tidak sopan. Itu justru dari generasi yang boleh dikatakan baby boomers, yang tua-tua. Really? Oh ya? Iya, jadi yang banyak mengisi itu yang menyumbang kesimpulan bahwa memang kita tidak sopan. Nah, ini kan berbicara soal apa ya? Ternyata banyak orang yang tidak sadar ketika mereka marah-marah di sosial media, nyinyir-nyinyir di sosial media, menggunakan bahasa yang tidak sopan di sosial media, itu mereka sedang membentuk sebuah kebencian, ya kan? Dan itu diwariskan ke siapa? Makanya saya bilang kan generasional. Kalau mereka sudah tua, akhirnya mereka sudah tidak peduli lagi sama begitu-gituan. Yang kena imbasnya siapa? Anak-anak kita kan? Ya, generasi anak cucu kita, generasi selanjutnya. Berpikir nggak ke arah sana gitu loh. Saya barusan bikin tuh video juga tuh yang anak-anak kecil. Itu kan yang pertanyaan saya sekarang ini. Bahwa itu akan berlanjut gitu. Gara-gara ini. Nah, ya mudah-mudahan enggak ya. Iya, artinya gini, kita berharap enggak. Iya. Tapi dengan masifnya dunia digital ini, dan bagaimana masuk ke anak-anak muda, bahkan generasi-generasi yang baru umur belasan tahun, 11-12 tahun ini aja, itu kan bisa mempengaruhi cara mereka berpikir ya, membenci orang sampai kata-katanya kayak begitu. Gila ngelihat comments-commentsnya kan. Nah itu kan akan menaruh benih kan, kayak ini jadi hal yang biasa gitu. Padahal Indonesia sebenarnya harusnya nggak kayak gitu. Saya benar-benar rindu dengan Indonesia yang dulu kita benar-benar saling menghargai, ya tutur kata kita jaga, walaupun mungkin kesel gitu ya, tapi kita tetap jaga tutur kata gitu. Ada toleransi gitu. Nah ini sekarang ini kayak udah nggak ada batasannya. Menurut seorang ketua siberkreasi yang juga bidang ini, itu sebenarnya hanya akan terjadi di dunia media aja, di media sosial saja, atau itu sudah terpancar di dunia nyata begitu. Artinya memang itulah kejadian sesungguhnya. Ini memang kalau misalnya menjawab pertanyaan seperti itu, saya harus yakin dengan eksperimen atau survei ya, langsung mengumpulkan orang-orang tersebut ya. Karena kita menemukan banyak juga kan yang kayak gitu juga di sosial media yang saya temukan, apalagi di kasus saya waktu itu, yang saya ajak ngobrol. Dari ribuan orang itu saya reach out, saya ajak ngobrol gitu ya. Banyak juga akun-akun yang saya tidak ajak ngobrol karena postingnya nol. Terus profile picture-nya nggak jelas, namanya itu real juga nggak jelas. Itu sudah juga pasti ya, don't have to talk to them gitu loh. Tetapi begitu saya Zong lah ya. Dia profile picture-nya jelas, namanya jelas, bahkan ada quotes di bawahnya gitu, values yang ingin dia bagikan. Terus dalam postingannya jelas ada relationship, ada keluarga, ada dia dan teman-temannya. I can talk to this person actually. Nah, yang saya temukan di situ banyak orang memang terbawa.
kalau terbawa itu bukan berarti tertutup kemungkinan di mana kita bisa kasih benih yang benar. Gitu loh. Jadi saya ngobrol sama mereka. Saya ngomong dengan kesopanan. Dan saya boleh yakin dengan kalau mesti diangkakan, dipresentasikan, itu 95% tuh berubah sih. Dan diajak ngomong dengan sopan, dengan dewasa. Iya, 95% kecuali mungkin koordinator. Karena saya menemukan juga ada koordinator di situ. Korlapnya mereka gitu. Even koordinator pun saya ajak ngomong baik-baik gitu ya. Saya bilang, karena ada beberapa yang nyaut terus di beberapa komentar atau argumentasi yang sudah mendingin. Ketika saya berdialog dengan seorang sudah mulai mendingin, ini akun yang itu suka nyemplung di situ. Gitu. Dan manas-manasin lagi. Manas-manasin, tapi manas-manasin pinter. Dia nggak nyerang ke saya karena orangnya sudah, kalau udah mendingin, kalau dia menyerang ke saya, dia kan kelihatan kayak cari gara-gara kan. Jadi dia pinter, dia lebih kepada gini, tapi Mas Yosi yang di sini yang dirugikan. Misalnya kayak gitu ya. Mas Yosi harus bikin klarifikasi, bikin acara lagi, tuntut tuh yang menjelekkan nama Mas Yosi. Jadi beda gitu, dia pindahin sasaran gitu. Cuman saya bilang, enggak lah, saya kan udah berdamai sama dia dan sama orang yang menjelek, mungkin dia nggak tahu, dia nggak bermaksud kayak gitu. Kan kita juga tahu bahwa setelah itu juga dikemas informasinya sehingga orang jadi berpikir ke arah sana. Which is kalau bisa berhenti di sini, justru itu kan bukti bahwa kita ingin damai aja gitu loh. Saya tidak perlu manas-manasin, tidak perlu klarifikasi, menjelek-jelekan orang lain juga tidak perlu gitu. Jadi itu yang saya lakukan dan saya tanya. Karena di nyaut terus kan, sambil ketawa-ketawa. Akhirnya? Saya bilang gini, misalnya ada yang Mas, ada yang Mbak gitu kan, ada yang pakai akun toko lagi, aduh. Saya bilang gini, Mbak, seneng banget nuangin bensin, ngomporin orang gitu loh gitu. Jangan-jangan koordinator ya, gitu. Sambil kasih emoticon ketawa. Terus dia juga jawabnya manis gitu. Hehehe Mas Yosi tahu aja. Jadi tapi kan saya temukan bahwa ada beberapa tipe perilaku netizen sebenarnya yang kalau itu bisa dijadikan mewakili secara nasional, mungkin kita bisa jadi tahu bagaimana bersikap. Yaitu yang ikut-ikutan. Ada yang ikut-ikutan kan? Dia memang sudah terbawa oleh bipolarisasi ini bahwa you know what, gue memihak ke sini. Tapi yang ikut-ikutan ini selama is a person kita bisa ajak ngomong. Bukan robot ya. Gitu. Selama is a person kita masih bisa ajak ngomong. Ada yang cuman tipenya yang ikut-ikutan ini biasanya ada dua juga nih. Ada yang memang sudah dari awal, ada yang tipe-tipenya ikut-ikutan karena baca judul dan gampang tergiring, situasional lah. Dia pindah-pindah, menclok-menclok. Jadi berubah-berubah gitu. Ada koordinator jelas. Kita temukan mesin-mesin pencetak kebencian disebutnya mesin-mesin pencetak kebencian ada itu ya karena memang punya agenda gitu. Tapi ada yang ini yang sasaran yang cukup besar sebenarnya adalah orang nggak tahu apa-apa. Ada orang yang nggak tahu apa-apa. Jumlahnya besar nih. Itu juga besar. Yang menjadi penonton tapi penikmat juga gitu ya. Yang nyautnya sekali-sekali saya temukan juga di situ. Oh gitu ya Mas. Kalau diajak ngomong langsung. Bedanya 100% tuh. Kamu tuh kan dalam video saya bikin analogi. Kamu mau nggak sih kalau dalam ada orang teriak maling. Terus maling. Terus kamu ikutan ngejar itu maling. Terus kamu pukulin. Terus orangnya babak belur bahkan mungkin saja mati. And then kita temukan bahwa dia bukan maling sebenarnya. Apa rasanya? Bersalah atau cuek aja? Kalau merasa bersalah, ya mungkin cocok dengan analogi ini. Kita kan nggak mau ya membiasakan sebuah budaya seperti ini, main hakim, memukuli orang, ngejudge orang, ngutuk orang dengan doa dan segala macam tanpa mengetahui yang benar seperti apa. Cuman membaca judul berita. Nah yang kayak gini bisa diajak ngomong sebenarnya. Dan mereka bisa berubah itu ya? Berubahnya, begitu ya Mas? Iya. Nah makanya saya bilang itu kan, saya mengarahkan sama kamu supaya kamu nggak meneruskan ini hal-hal yang bisa membuat kamu sendiri dirugikan gitu loh. Jadi artinya efek atau dampak dari politik identitas yang waktu itu, Pilkada DKI, yang terus berlanjut dengan Kadrun dan Cebong ini, ini sebenarnya bisa di-contain ya? Artinya bisa nggak dihentikan gitu. Betul. Dihentikan. Betul. Masih bisa ya? Bisa asal banyak yang mau dengan kedewasaan meladeni orang-orang yang seperti ini. Jangan, karena biasanya justru malah diserang balik kan. Dikata-katain gitu ya. Mereka memang tujuannya mengekskalasi kebencian. Kalau semuanya kebenciannya dapat ya jurangnya juga semakin besar kan. Semakin ini kami, itu kamu. Semakin jauh. Ini kami, itu mereka. Semakin Sejauh jauh. ini gimana ngelihatnya di sosial media menjelang Pilpres ini? Ini kan udah mulai rame nih.
Saya sih berharap gini, kita kan ada literasi digital. Tetapi 2 tahun ini mungkin bisa dikejar juga dengan literasi kebangsaan. Masih mulai banyak yang membicarakan nasionalisme lebih mendalam lagi misalnya kayak gitu. Masih bisa dinetralisir yang begini. Berharapnya seperti itu, terutama untuk garis-garis pengontrol di masyarakat yaitu mahasiswa. Lewat mahasiswa ya? Iya, lewat mahasiswa. Mahasiswa itu kan garis kritis ya kalau di masyarakat ya. Mereka yang seharusnya dianggap mewakili lapisan masyarakat yang cukup berpengetahuan, bisa menyuarakan suara rakyat apa adanya. Pada saat pemerintah bagus dipuji, pada saat pemerintah perlu dikritisi. Itu mahasiswa seharusnya berada di situ. Tapi memang membuat mereka netral itu tugasnya kita. Membuat mereka berpikir benar-benar bukan cuma sekedar pendapat subjektif, tapi objektif. Berpihak kepada kerakyatan. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ada hikmat kebijaksanaan. Apakah mahasiswa itu membungkus kritikannya itu dengan sumber informasi yang valid sehingga tidak subjektif tapi objektif? Apakah mahasiswa itu membungkus kritikannya itu dengan cara yang sopan sehingga bijaksana, sehingga orang yang mendengarkannya juga merasa adem? Apakah mahasiswa itu mengejar hasil yang musyawarah atau cuma sekedar ingin memenangkan argumentasinya? Itu sila keempat ada semua tuh. Mengatur bagaimana cara kita berdemokrasi. Wah, gila. Keren banget ini. Udah tinggi banget ilmunya. Luar biasa. Jadi akan bergeraknya ke arah situ ya. Nah, kalau ini dalam Pilpres ke depan, para politikus mulai ulang lagi politik identitas. Yang kelihatannya bakal digoreng lagi nih. Ya. Saya sih berharapnya mudah-mudahan banyak yang mau jadi upstander ya. Artinya mau menyuarakan kebersamaan lebih keras lagi. Artinya begini, soalnya gini, with all due respect, the way I see it, banyak orang yang sedemikian bela-belainnya pemerintah. Sehingga menutup celah bahwa pemerintah itu bisa salah. Itu justru menguntungkan orang-orang yang memang anti pemerintah. Loh, kok bisa? Iya kan, kalau disikapinya gini ya, contoh ya, kalau ini contoh aja. Kok kayak ada 2 persepsi ya, orang bikin mural, ditangkepin, sedangkan Pak Jokowi bilang it's okay sebenarnya. Ngerti kan? Oke. Ya kan? Itu kelihatan ada, kayaknya Pak Jokowinya nggak apa-apa, tapi kok ada yang nahan-nahanin. Nah, ini apakah memang karena ada orang yang punya istilahnya agenda lain di dalam pemerintahnya Pak Jokowi? Bukan seperti itu. Jadi ada persepsi yang harus disikapi dengan hati-hati. Ini masalah komunikasi aja. Saya nggak tahu karena kalau misalnya lembaga-lembaga yang dikatakan pemerintahan gitu ya, itu selalu kan pasti dianggapnya udah pasti bertugas atau berpihak kepada pemerintah. Seolah-olah tidak ada kerjasama gitu antara pemerintah, rakyat dan segala macamnya gitu ya. Ini kan masalah persepsi ya. Maksudnya gini. Kalau saya melihat gini, pemimpin saya yang saat ini cukup dewasa untuk dikritisi. Artinya selama caranya sopan dan apa yang dikritisi itu benar, kenapa mesti takut? Karena memang dia sendiri silakan kritisi pemerintah, dia yang ngomong kan. Kan yang akan melanggar undang-undang ITE kalau kita menjelek-jelekan nama orang lain itu yang nggak boleh. Kita menuding, memberikan julukan apa segala macam gitu, apalagi secara jelas menyebutkan nama orang tersebut. Nah itu yang nggak boleh gitu. Kalau masih secara kreativitas gitu ya, membuat sebuah bentuk seni gitu, terus itu juga belum tentu artinya seperti itu. Itu kan bermain di persepsi ya. Iya. Itu masih oke. Kritikan itu kan harus dianggap sebagai sebuah masukan yang membangun gitu ya. Kayak saya nih, kalau saya diberi kesempatan untuk mengkritisi gitu, apa yang lo nggak setuju? Saya termasuk yang nggak setuju dengan 3 periode. With all due respect, bukannya saya tidak suka dengan Pak Jokowi, tapi itu kan udah diatur dalam undang-undang. Itu sama aja merubah lagi hukum yang sudah disetujui bersama, disepakati bersama. Kalau diizinkan untuk melebar seperti itu, dan bagaimana dengan presiden-presiden selanjutnya juga akan memberlakukan hal seperti itu, akhirnya balik lagi zaman Soeharto, bukan? Iya, di mana presiden bisa seumur hidup. Kan akhirnya berlanjut dari 4 periode, 5 periode. Kalau saya sendiri seperti itu. Saya bukannya di anak bangsa kita banyak kok calon pemimpin yang bagus, we need to believe that gitu. Jadi artinya dengan mural kemarin itu, kalau kita balik ke yang soal mural tadi, ketika itu dihapus malah itu sebenarnya mengancam demokrasi dan kemudian pemerintah seakan-akan dibuat benar terus begitu atau bagaimana? Itu salah satu. Nggak boleh dikritik gitu ya.
Padahal mungkin ya makanya mungkin ini cuma masalah persepsi ya, yang melakukannya juga ingin membela gitu ya, membela jangan jelek-jelekin orang lain, tetapi dia tidak ternyata tidak mewakili pendapat yang sama dari presiden. Jadi dia mungkin punya persepsi yang berbeda saat itu. Jadi aplikasinya begitu. Nah, ini yang harus kita saya pernah ngomong gitu di sosial media, pernah saya posting kalau nggak salah, yang membuat seseorang itu ketika kita membela mati-matian seseorang, justru di satu sisi kita membuat dia tampak terlihat jelek. Secara garis besar seperti itu. Jadi ke depan ini masih akan ikut lagi nggak sebagai jubir atau mungkin mendukung siapa? Karena kan Pak Jokowi bakal udah pasti selesai. Nih, ya kan? Ke depan kira-kira akan masuk ke politik lagi nggak? Gitu. Saya selalu gini, kalau dipilih jadi jubir ya, saya selalu bilang dulu kalau yang milih itu kan di Rumah Menteng sini nih. Saya bilang gini, saya kalau dipilih jadi jubir, ingat ya, saya memang menyuarakan pilihan saya, tetapi keberpihakan saya nomor satu bukan pilihan saya, nomor satu kebersamaan rakyat. Makanya saya suka memenangkan hati beberapa acara karena saya selalu ngangkat mereka gitu loh. Ibu-ibu di sini habis dari debat ini, siapapun pemimpinnya mau melihat yang sebelah kirinya, sebelah kanannya ini musuh, atau mau melihat sebagai sebenarnya cuman berbeda pilihan saja, mana sih yang lebih harmonis? Saya selalu mengarahkan ke situ karena menurut saya bahaya juga tuh acara-acara pilkada tuh ya, karena mereka memfasilitasi fanatisme dan saya tidak setuju dengan itu gitu. Jadi saya kalau mau mereka kita bisa dengar kan ramainya bagaimana di dalam gara-gara Yosi rating turun terserah deh begitu. Karena orang suka dengan konflik kan. People likes konflik. People like netizen, audience manapun suka konflik. Sedangkan saya nggak mau memfasilitasi itu bilang gitu. Ya, dan kalau di TV kan kalau kelihatan panas nih orang stay tune kan di situ kan. Dan itu yang diharapkan, betul nggak sih? Nah, sementara kalau dari pihak kita atau Yosi sendiri lah ya, Bro. Ya kan pengennya masyarakat tetap terbuka, pikirannya bahwa ini dewasa lah. It's a matter of your choice aja. It's a matter of choice aja. Nah, ini masih bicara soal politik, ini masih bisa. Jadi ke depan masih akan kalau ada yang lamar untuk jadi jubir masih mau nih? Saya pertimbangkan lah gitu. Dipertimbangkan. Karena saya akan nanya, ekspektasinya saya jadi jubir itu sejauh mana gitu. Ini saya belum sebut nama loh ini, belum sebut siapa yang minta loh ini. Iya. Jadi akan terbuka tuh ya. Saya akan nanya gitu. Kalau misalnya dia sesuai dengan pilihan saya, oke, saya bisa. Oh, kalau sesuai dengan pilihan berarti ya. Sesuai dengan pilihan, saya akan bicara karena dia memang kenapa saya pilih dia. Itu kan masih saya bisa jelaskan. Iya. Itu adalah hak jelas saya sebagai pemilih. Iya, saya punya pendapat seperti ini. Kalau kamu nggak setuju nggak apa-apa. Ini pendapat saya aja, penilaian saya aja, which is subjektif banget kok, ya kan. Nah, terus dalam hal apa lagi yang saya mau? Dalam hal misalnya pada saat saya mewakili dan memberikan alasan kenapa saya pilih dia, saya juga boleh memperkatakan apa yang menjadi pemikiran saya selain dari pilihan saya itu. Jadi ya itu, disitulah saatnya saya akan ngomongin soal you need to melihat konstelasi politik ini sebagai musim yang asik sebenarnya, yang asik kalau kita benar-benar bisa menghargai demokrasi. Asik ya. Asik sebenarnya. Bisa dinikmatin, seharusnya seru. Sekarang gini deh, let's say kita mesti milih mie goreng atau mie rebus gitu ya. Kita kan nggak perlu ngotot ya, karena ya terserah lo mau mie goreng atau mie rebus gitu ya. Kita bisa fun, kita bisa akhirnya datang mie rebusnya dan atau mie gorengnya, gue lebih suka mie goreng misalnya gitu. Kita bisa menikmatinya sama-sama. It's okay, lo ya udah lo nikmatin. Tapi kan itu makanan. Cuma pada prakteknya itu kan tensionnya tinggi banget gitu. Benar. Itu funnya di mana gitu maksudnya? Buat mungkin seorang jubir atau seorang yang memang ikut cemplung di dalam itu udah memilih saya akan bela dia gini. Itu mungkin fun. Betul. Nah, tapi kalau buat masyarakat itu loh. Di mana funnya? Funnya sekarang balik lagi ke nilai-nilai demokrasi sebenarnya ya. Kalau kita bisa menghargai perbedaan itu kan, intinya tuh di situ, menghargai perbedaan. Yang kadang-kadang harus kita sangkut pautkan ke depannya bahwa pemimpin, saya balik lagi values-nya adalah pemimpin Tuhan yang pilih gitu. Pernah nggak kita mengalami pemimpin yang sama sekali tidak menyenangkan buat rakyat? Well, it mungkin tergantung rakyatnya ya. Mungkin kita tahu bahwa banyak pemimpin yang disukai pada saat dia memimpin, tidak disukai pada saat dia tidak memimpin, baru tahu misalnya rahasia-rahasianya, itu ada juga gitu kan. Ada juga pemimpin yang pada saat dia memimpin kita nggak suka,
Ada juga pemimpin yang kita tahu dia menjadi lawan politiknya, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. You know, we have all those pengalaman tentang pemimpin. Ada yang kita baru berpikir bahwa oh jangan-jangan memang ini sebuah kudeta ya, mungkin ya kita berpikir ya, sebuah revolusi sebenarnya, tapi halus pakai musuh yang baru diangkat. Banyak hal sebenarnya kalau kita mau membuka pikiran kita, pemimpin dengan suksesinya sendiri sebuah misteri. Kenapa dia bisa menang, kenapa dia bisa kalah, kenapa dia bisa bertahan. Tetapi semuanya tidak membuat Indonesia menjadi lebih jelek seharusnya. Kalau kita mau lihat kayak gitu, kita tetap bertumbuh sebagai masyarakat. Kita masyarakat yang dari dulu perahan Pancasila kan gotong royong, terkenal hebat dengan gotong royongnya, menang dari Belanda dan dari penjajah dari gotong royong. Kita boleh bangga karena kita memperoleh kemerdekaan karena perjuangan bukan diberikan oleh penjajah. You know, banyak hal. Kita bisa melihat nasionalisme kita terbakar ketika kita mendapatkan medali emas di Olimpiade. Kita ini sebenarnya punya rasa bangga akan ke negara kita, bangsa kita. Cuman jangan sampai itu semudah itu dimanipulasi oleh pemikiran-pemikiran yang berbeda sama sekali, yang menutup bahwa kebersamaan itu indah. Orang kan suka berpikirnya kemenangan itu indah. No, percaya deh, kemenangan itu sementara indahnya. Kebersamaan lebih indah, lebih lama, panjang. Itu keren banget, bro. Keren banget. Dan itu true, betul banget. Iya. Karena kita udah ngalamin juga bahwa ternyata akibat dari yang politik identitas itu akhirnya ujung-ujungnya malah musuhan yang nggak berujung gitu rasanya. Oh my God, itu membuat susah semuanya gitu. Yeah. Padahal kita semua saudara ya kan. Ya serahlah orang mau bilang saudara dalam kemanusiaan kah atau mau saudara dalam apa. Pokoknya intinya kita sama-sama Indonesia gitu kan. Yeah. Kita orang Indonesia dan kita bangga jika Indonesia namanya bisa naik di mancanegara dan itu sih keren banget. Nah mungkin ini yang terakhir bro ya. Pilihan siapa dalam waktu dekat kira-kira ada nama nggak di kepala? Memang ini masih jauh. Iya. Cuma ada nama nggak? Pasti udah mengerucut dong mana-mana. Gitu. Belum mengerucut. Saya masih melihat probability ya. Maksudnya menilai aja sebagai warga negara yang aware dengan pertumbuhan leaders yang mungkin akan meramaikan suasana konsultasinya. Ya udah kalau nggak sebut satu-satu deh. Kita sebut satu-satu dikit-dikit ya. Oke, ya. Ada siapa aja? Ganjar oke nggak? Kalau maksudnya kira-kira bukan oke nggak, tapi what do you think about Ganjar gitu? Ganjar so far so good ya. Melihat pendekatan-pendekatannya dia kepada masyarakat juga, cara dia reaching out, ngobrol, dia bisa menciptakan nggak ada jarak dekat dengan masyarakat. Itu kekuatannya dia itu ya? Itu oke lah. Itu satu bukti pelayanan ya. Karena gini, strength is for service, right? Yeah. Kekuasaan juga sama. Kekuasaan kita itu sebenarnya untuk melayani, bukan untuk status. Kalau kita memahami itu, kita tidak menciptakan jarak. Oke. Karena kita melayani. Berarti poin itu dia sudah ada tuh ya? Dia ada. Ya? Di situ dia ada. Jadi bisa. Oke, sekarang kalau Ridwan Kamil, Bang Emil? Ridwan itu apa ya poin lebihnya ya? Kalau kita selalu menilai lebih-lebihnya aja ya. Dia cukup relevan ya dalam hal termasuk yang mengejar what's going on dalam perkembangan di daerahnya juga dia cukup controlling juga, maksudnya controlling dalam hal yang bagus ya, bukan controlling yang can handle gitu things. Iya, can handle juga. So ini balik lagi ini penilaian pribadi ya. Jadi nggak apa-apa. Ya, karena saya tidak ada dalam partai apapun, jadi saya bisa ngomong. Oke, itu kalau Kang Emil ya. Iya. Anies? Saya sebenarnya punya ekspektasi besar sama dia gitu ya. Bagaimana cara dia bisa merangkul masyarakat dan melibatkan banyak orang gitu ya. Cuman memang terjebak dengan cara, ini salah satu yang terjebak dengan cara. Saya berharap ya, dia masih bisa membuktikan kok dengan memperhatikan siapa yang akan dia jadikan sekutu itu penting. Menurut saya ya. Karena orang susah move on sama sakit hati. Saya mau senetral apapun saya ngomong sama orang lain, it's okay, udah percayalah ada alasan kenapa semuanya terjadi gitu. Belum tentu juga kalau yang terpilih bukan dia, ini teman-teman saya yang membenci Anies ya. Belum tentu juga yang terpilih bukan dia, kamu juga akan senang dengan pekerjaannya. Jadi
susah untuk menilai seorang itu dengan objektif kalau kita sudah benci gitu loh. Jadi saya juga following sosial medianya, melihat penghargaannya gitu. Di satu sisi ada beberapa penghargaan menurut saya make sense dia kenapa dapat penghargaan, tapi orang kan nggak bisa netral seperti itu ya. Maksudnya ada juga yang dia dapat penghargaan karena udah benci, tetap aja ada nyinyir-nyinyir gitu. Waduh, nih. Jadi tetep di satu sisi saya agak ada kadang-kadang ada simpatinya juga ya. Dia punya PR yang cukup besar gitu ya. Karena saya nggak tahu apakah itu karena sekutu yang dia pilih untuk memenangkan dia atau bagaimana. Saya nggak ngerti bagaimana dia mengambil mengendalikan semuanya itu waktu pilkada kemarin. Apakah dia punya suara atau dia harus nurut aja dengan cara. Agus juga menyalonkan diri, Bang. Dia membangun kali ya, masih membangun ini ya, kredibilitas udah gitu pasti ya. Ujungnya ke sana lah, nggak mungkin nggak. Ya tapi kan belum terhitung ya. Maksudnya gini, with all dia nggak akan respect masuk tuh sama sekali. Saya belum melihat dia ada dalam perhitungan orang-orang yang saya kenal ya. Maksudnya orang-orang memperhitungkan siapa yang akan kemungkinan maju gitu ya. Kalau Anies saya dengar gitu. Kalau siapa? Ganjar saya dengar. Ridwan Kamil pun saya dengar dalam polling-pollingnya gitu ya. Bahkan ada Prabowo juga masih ada tuh. Itu ntar kita ngomong paling terakhir tuh. Oke. Terus ada Puan juga kalau saya lihat dia ada juga dalam petanya. Kalau misalnya Agus mencalonkan ya, misalnya yang kita berandai aja gitu ya. Tapi dia pembuktian dia masih banyak juga itu. PR-nya dia masih banyak PR untuk pembuktian ya. Karena belum kelihatan ininya kinerjanya dalam waktu beberapa tahun belakangan. Betul. Ya langsung aja ke Puan, gimana Puan? Saingannya dengan Ganjar ini gimana? Apa memang sudah bersaing atau memang mereka punya agenda sendiri? Nah itu saya nggak pernah bisa membaca politik ya. Tahu-tahu. Tapi Puan sendiri gimana? Ada pandangan? Kalau dari akuntability ya, apa sih yang menjadi poin-poin yang sekarang lagi dinilai sebagai calon pemimpin kan itu ya, kredibilitas segala macam, integritas. Dia memang dinilai masih di bawah Ganjar, popularitasnya juga masih di bawah Ganjar gitu loh. Bahkan dari dulu ada narasi yang dibangun tentang Puan itu, terlepas dari mungkin dia punya prestasi yang bagus juga dalam kementerian, kan ada juga yang masih melihat dia karena berhubungan dengan Mbak Mega mungkin ya. Jadi lebih melihat faktor itunya daripada melihat faktor kemampuannya. Makanya ya mungkin di 2 tahun ini saatnya dia menunjukkan kemampuannya gitu loh untuk bisa mematahkan penilaian-penilaian seperti itu. Banyak PR-nya tuh. Iya. Prabowo. Nah, Prabowo ini juga seru ya melihat orang yang tidak bisa tertebak gitu ya. Maksudnya gini, tidak tertebak itu seperti apa? Ya kita lihat dia kan di tahun ini dengan menjadi Menteri Pertahanan itu pastinya bukan, kalau dilihat dari langkah strategisnya Pak Jokowi sebagai langkah yang hebat karena dia dijadikan bagian dari membangun masyarakat dan Indonesianya gitu kan. Tetapi I don't know about sekutu politiknya, ya kan mungkin akan melihatnya berbeda gitu. Dan dia sepertinya juga politician ya, maksudnya he's a real politician the way I see it. Nah, maksudnya semakin clear. Saya ada masanya di mana saya pernah punya penilaian, saya berharap dengan ketegasannya dia bisa dia punya banyak juga PR untuk membuktikan. Tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada dia itu kan banyak juga ya. Tidak mengada-ngada, maksudnya apakah dia dulu mencoba mengkudeta presiden atau tidak, itu kan salah satu tuduhan yang sebenarnya dia bisa, kalau saatnya dia jadi presiden, apakah dia akan membuktikan itu atau tidak. Itu banyak loh kejadian-kejadian di Indonesia yang masih belum terbukti sampai sekarang. Dan membuktikan orang yang mungkin yang sedemikian kuatnya, ya secara kepribadian yang sedemikian beraninya. Nah kalau dalam hal keberanian, terlihat memang ya dia cukup sangat berani ya. Nah, mungkin itu salah satu kelebihan dia juga untuk memberikan pembuktian untuk beberapa hal yang belum terbukti ketika dia memperoleh posisinya sebagai bagian dari dia melayani masyarakat yang ingin tahu ini benar apa enggak. Nah, dia sepertinya memegang banyak kunci untuk hal-hal itu ya. Wow. Itu ini banget loh.
penting banget tuh untuk dikupas juga itu sebenarnya. Kalau pegang kunci berarti jangan-jangan memang dia bisa. Iya, maksudnya dari beberapa buku yang saya baca sih. Ya. Wow, itu keren banget. Jadi banyak banget orang-orang yang sudah siap sebenarnya ya. Maksudnya bisa punya potensi untuk jadi balik lagi kan berikutnya. Intinya kan kita mau percaya siapapun yang menang Tuhan yang pilih. Itu dia. Tapi berarti dengan semua orang yang tadi disebutin tadi ini positif ya. Artinya Indonesia akan lebih baik. Positif dong. Karena kan kita percuma dong kalau kita mendoakan presiden kita setiap hari, pemerintah. Ini kan sebab kan ada yang ngomong, mendingan Jokowi 3 periode karena biar lebih bagus lagi gitu kan selama 3 periode. Udah kan itu udah dibantah Pak Jokowi lah. Nggak mungkin, saya juga nggak mau katanya dia. Nah, artinya kan ada orang yang punya agenda-agenda yang lain juga, dan mungkin ada juga yang merasa bahwa kayaknya yang ada sekarang nih yang untuk ke depan nanti calon-calonnya ini belum mumpuni untuk bangun Indonesia gitu. You never know sih. Tapi ya oke, itu jawabannya bagus. You never know. Siapa tahu memang. You never know. Masih 2 tahun. Karena tiap generasi pasti Tuhan taruh orang-orang yang memang bisa mengangkat bangsa. Jangan-jangan Rich Brian. Aduh. Bro Giring. Oh ya Giring itu sih. Giring. Percaya dengan kepemimpinan orang muda? Percaya, saya percaya. Ini Indonesia tuh banyak loh membuktikan orang muda. Ya, apalagi di masa peperangan revolusi dulu ya, peperangan dengan Belanda kan. Kapten Slamet Riyadi itu umurnya berapa waktu jadi kapten? Masih belasan tahun apa ya kalau nggak salah ya. Saya lupa. Maksudnya di Indonesia tuh banyak membuktikan orang-orang muda itu bisa memimpin. Wah, itu kunci banget tuh ya. Thank you banget Bro Yosi. Thank you David. Baru sekali saya diinterview nih ngomongin politiknya lama banget. Karena menarik banget kan, Bro Yosi ini ada di semua lini. Itu kenapa saya pengen undang Bro Yosi buat ngobrol di sini, karena ada di entertainment, ada juga di soal nasionalisme, ya itu untuk masyarakat kita, digital media buat anak-anak muda. Tapi ada di politik juga, itu kayak kontribusinya banyak banget gitu Bro. Jadi it's an honor, thank you so much. Thank you, udah David. hadir di David Silahoi YouTube channel. Dan jangan bosan-bosan ya. Enggak dong. Kita bicarain yang lain juga boleh kok. Boleh ya? Boleh. Oke, thank you so much. Oh ya, ntar kalau teman-teman yang nonton mau lihat Bro Yosi bisa ada di channel apa nih? Kalau saya di Cameo Project ada pasti. Di Project Pop juga ada sosial medianya. Cyberkreasi juga ada. Mau apa? Good Friend Story ada. Ada Good Friend semua. Story. Emang beliau ini orang yang luar biasa kreatif. Ada di mana-mana. Kita cuma berkontribusi. Kontribusi. Ya langsung aja subscribe ke sana. Dan jangan lupa untuk subscribe di David Silahoi YouTube channel. Like dan share jika teman-teman merasa bahwa ini ada manfaatnya buat teman-teman lain. Ya. Lalu kemudian nyalakan notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng di David Silahoi YouTube channel. Sampai jumpa. Yeay! Thank you.